Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita bisa menjalankan ibadah subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankannya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan benar-benar akan mengampunkan dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan, keikhlasan, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, terutama dari sahur tadi. Malam kita sudah bangun jam 3, kemudian kita mandi, ganti pakaian, lepas pakaian semuanya yang bersih, kemudian kita sholat malam. Walaupun kita sudah sholat taraweh, masih boleh kita sholat pada malamnya itu. Yang penting tidak berwitir lagi, karena waktu taraweh sudah berwitir, maka kita sholatlah pada malam itu, karena disitulah doa sangat mustajab sekali. Sepertiga malam, doa sangat mustajab. Dan juga banyak berzikir di situ. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu, banyaklah berzikir. Kemudian kita makan sahur. Makan sahur disunahkan, jangan tidak makan sahur. Dan juga disunahkan diakhirkan karena ada keberkahan di situ. Dan juga didoakan oleh malaikat sehingga kita bangun pada waktu itu. Harapannya di samping untuk menguatkan tenaga kita siangnya, dan juga untuk kita terbiasa bangun pada waktu sahur itu. Dengan harapannya nanti setelah Ramadan kita sudah terbiasa bangun waktu sahur atau sepertiga malam untuk bisa mengerjakan sholat malam. Karena itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berada di taman-taman surga, qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit tidurnya di malam hari. Artinya ini berusaha bangun untuk mengerjakan sholat malam. Kemudian kita berangkat ke masjid. Kalau kita berangkat ke masjid, jelaskan oleh Rasulullah SAW, barang siapa berwudu dari rumahnya dengan sempurna, kemudian berangkat ke masjid, satu langkah dari rumah diangkat 1 derajat. Dihapuskan 1 dosa. Kemudian sampai di dalam masjid, dia sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian duduk berzikir, menunggu waktu sholat datang. Tatkala azan sudah dikumandangkan, maka dia menjawab bacaan-bacaan yang disampaikan oleh muazin. Kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Nah, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu, dunia dan segala isinya lebih beratlah pahalanya, yaitu sholat sunat sebelum subuh itu, atau sholat sunat fajar. Nah, sholat sunatnya saja sudah seperti itu pahalanya besarnya, apalagi sholat wajibnya. Maka disitulah orang yang sholat wajib berjamaah subuh di masjid, pahalanya sama dengan orang sholat sunat semalam suntuk. Itu di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau sholat isya, itu sama dengan sholat sunat setengah malam. Mungkin belum pernah kita sholat sunat semalam suntuk. Itulah ganjarannya. Nah, kemudian selama kita menunggu waktu sholat itu, selama itu pula kita didoakan oleh malaikat. Yang mana malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma ta'alaih. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, kasihani dia. Ya Allah, terima tobatnya. Banyak sekali kebaikan. Kemudian kita sholat subuh berjamaah. Nah, dalam sholat subuh itu, tatkala kita ruku dan sujud, maka berguguranlah dosa-dosa kita. Kemudian kita berzikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, cukupkan 100, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka akan diampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian setelah siang hari
atau menjelang matahari naik, kita kerjakan juga sholat duha 2 rakaat. Sholat duha sama dengan orang bersedekah sebanyak sendi yang ada pada tubuhnya ini. Maka kerjakanlah banyak waktu sholat duha itu. Matahari mau naik sampai menjelang zuhur. Nah, saudara-saudaraku, maka bersyukur sekalilah kita diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah. Banyak peluang-peluang dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak terlepas dari dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua kita, dosa kepada saudara-saudara kita, kepada anak kita, kepada kawan-kawan kita. Dosa dari mulut, dari telinga, dari mata, dari kaki, maka insya Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa-dosa besar, itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, memang harus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar kita sudah minta ampun, kita sadar, kita tobat, maka semua dosa kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah. Minta ampunlah kepada Allah. Dan tobat yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah tobat yang sebenar-benarnya, maka akan dihapuskan semua dosa-dosamu dan masuklah ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, kita jauhi dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Ada 9 macam dosa besar dijelaskan dalam satu hadis. Yang paling utama sekali adalah syirik. Syirik adalah zulmun azim, dosa yang paling besar. Kekal di dalam neraka. Kalau orang sampai mati dia belum tobat, dia masih mempersekutukan Allah. Karena amalnya juga akan hapus. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau mempersekutukan Allah, hapus semua amal-amalmu. Dan engkau adalah termasuk orang-orang yang rugi. Walaupun seorang itu mengerjakan sholat, walaupun seorang itu banyak membaca Al-Quran, bersedekah, bahkan haji sekalipun, kalau dia mempersekutukan Allah, hapus. Khalidina fiha, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Maka oleh karena itu, mari kita berhati-hati sekali, jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Walaupun di zaman modern ini bisa saja orang mempersekutukan Allah. Kemudian dosa besar yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hukukul walidain, maka jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita sakiti hatinya, karena itulah dosa besar. Ridallah ridal walidain, ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua. Allah tidak bisa meridhokan, tidak mau meridhoi kalau orang tua kita nggak ridho dengan kita. Maka carilah keridhaan orang tua. Marilah kita minta maaf kalau ada salah. Jangan sakiti hatinya. Di dalam surat Bani Israel dikatakan, "Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma." Jangan kau katakan jangan kau bentak dia. Mengatakan saja dilarang. Membentak. Maka katakanlah qaulan karima, kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut. Kalau membalas jasa orang tua tidak bisa. Walaupun kita gendong orang tua kita tatkala melaksanakan ibadah haji, waktu tawaf belum terbalas jasa orang tua. Tapi tidak bisa kita berbuat baik yang banyak. Sekurang-kurangnya janganlah kita sakiti hatinya. Jangan dibuat hatinya hibah. Itulah untuk membalas jasa orang tua. Tidak bisa. Maka bagaimana jasa orang tua? Atau bagaimana orang tua terhadap kita semenjak dari mengandung 9 bulan lebih. Melahirkan sakitnya bukan main. Kemudian membesarkan. Kemudian untuk mencari nafkah, untuk memberi makan. Siang kadang jadi malam, malam jadi siang. Peras keringat, banting tulang. Kadang biarlah dia nggak makan, sebagai orang tua nggak makan, asal anaknya makan. Sekolah diantarkan, dijemput, diantar, ditunggu, masya Allah. Kadang kala ada kalanya diantara saudara-saudara kita, orang tua kita sudah tua, tidak bisa apa-apa lagi, sudah lemah, tidak berdaya lagi. Sering di situ kita durhaka sama orang tua. Jangan sampai. Banyak orang sukses yaitu karena doa dari orang tuanya. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Alqamah. Tatkala dia sakaratul maut dituntun membaca kalimat la ilaha illallah, susah dia membacakan. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, dicari ibunya, setelah dimaafkan oleh ibunya, barulah dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia waktu itu berdosa kepada ibunya. Nah ini jemaah rahimakumullah. Maka marilah kita minta ampun kalau dosa-dosa besar yang kita kerjakan. Mempersekutukan Allah, durhaka sama